Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 53. Kalandra menghela napas dalam. Ia paham apa yang sedang dirasakan Dr. Andri. 1 bulan lalu, sahabatnya itu baru ditinggal sang istri karena ditabrak orang dan lokasinya pun masih di tempat Widi mengalami kecelakaan. Sementara beberapa saat lalu, selain melihat sang anak nyaris terlibat kecelakaan, pria itu malah membuat orang lain kecelakaan. Itu bisa sembuh cepat, kan? Soalnya selain guru yang kayaknya enggak bisa izin lama, dia enggak mungkin libur lama, lanjut Kalandra masih memunggungi pintu ruang rawat Widi dirawat dan tengah ditemani Arum. Mengenai itu, nanti aku total juga harus berapa tiap harinya. Itu memang harus kamu lakuin. Tapi ini masalahnya dia kan dagang, otomatis kalau kelamaan libur, pelanggan bisa kabur. Selain itu, anaknya masih kecil, 3 dan hanya dibantu sama neneknya, lanjut Kalandra. Mendengar itu, Dr. Andri menjadi merasa makin bersalah. Gimana, ya, dari tadi dia memang izin pulang sih. Tatapannya menelisik suasana di dalam. Di sana Widi yang berusaha duduk tengah berbincang serius dengan Arum. Widi menghela napas dalam kemudian menunduk. Ia membiarkan Arum membenarkan jilbabnya. Ada saja, ya, Mbak, yang namanya celaka beneran enggak terduga. Sudah jangan dipikirkan, yang penting kamu enggak separah yang Mbak pikirkan. Mbak sudah takut banget enggak bisa mikir pokoknya. Tapi ini yang di wajah, ucap Arum yang menatap miris baret di wajah sang adik. Lebarnya nyaris separuh wajah dan ia khawatirkan bekasnya sulit hilang. Widi cemberut kemudian mendengkus pasrah. Iya, Mbak enggak tahu ini. Wajah, baru juga glowing, langsung dibaretin suruh nyium aspal. Perih panas banget ini, belum tangannya ngilu banget, ucapnya yang kemudian berkata. Tapi jujur tadi aku takut banget soalnya motor yang nabrak aku motor gede kayak punya Mas Kala. Mahal banget pasti itu. Biasanya kan yang punya gitu manusia songong yang walau salah tapi minta ganti rugi. Mereka memang temen sih, temen baik malahan. Makanya semacam motor ya sama, buat pergi rame gitu, tapi mereka masih waras, perginya sama anak istri. 1 bulan lalu istri Dr. Andri meninggal ditabrak orang di lokasi kamu ditabrak ini, jelas Arum berbisik. Mbak ngeri banget. Untung aku enggak bablas juga, ya, kalau iya, gimana anakku, jadi ingat teman Mbak itu, ucap Widi makin tak bersemangat. Kemudian yang ia lakukan ialah meminta diantar pulang. Pulang gimana? Kamu beneran harus diinfus rawat inap dulu paling enggak sampai besok sore lah. Ini pasti malam ini ngilu banget. Balas Arum kali ini sampai mengomel. Ya Allah, Mbak, anakku lagi pinternya. Mereka masih pilek dan tiap hari ngereok. Balas Widi yang kemudian menghela napas dalam. Ya kayak Mbak sendiri pas belum sama Mas Kala, lah. Namanya ibu, orang tua tunggal, kalau sudah menyangkut anak, mau sakitnya sampai bikin badan gemetaran, anak tetap nomor 1. Malahan anak ibarat obat. Arum paham bagaimana perasaan sang Arik saat ini. Karenanya, ia membantu Widi pulang. Malahan Dr. Andri yang menjadi terlihat sangat tidak enak. Pria itu terlihat jelas merasa sangat bersalah, tentunya karena Dr. Andri waras dan murni ingin tanggung jawab. Ya sudah, kamu sama mbakmu naik mobil, Mas yang bawa motor kamu, usul Kalandra. Widi yang masih duduk di pinggir ranjang rawat langsung menggeleng ngeri. Kenapa? Kalandra menertawakan Widi. Enggak, Mas, enggak, mending aku yang bawa motor, tapi barangnya titip ke kalian. Mbak Arum nyetirnya masih ngeri. Takutnya enggak bablas ditabrak motor, malah kena gara naik mobil disetir Mbak Arum, ucap Widi sambil menatap takut Arum yang sudah langsung meliriknya dengan lirikan maut. Enggak apa, seharian ini saja kami jalan, mbakmu yang nyetir, jelas Kalandra masih menahan tawanya. Itu kan karena dikontrol sama Mas Kala. Lah kemarin pas di tempat parkir rumah makan, aku sama yang lain disuruh minggir, balas Widi. Mengingat itu, Arum langsung menahan tawanya, demi keamanan bersama Nah iya, demi keamanan bersama, makanya mending aku naik motor sendiri, balas Widi. Namun pada akhirnya,
Dokter Andri yang masih ada di sana memberi usul agar dirinya yang membawa motor Widi, sementara Widi bersama Arum dan Kalandra agar Kalandra yang membawa mobil. Jauh banget, sumpah, jalannya bikin aku sibuk bilang alhamdulillah, penerangan juga enggak ada. Dibilang pedalaman bukan pedalaman, ucap Dokter Andri yang sepanjang perjalanan mengikuti mobil Arum. Kalandra yang mendapatkan keluhan itu hanya mesem, baru sekali saja sudah ngeluh, apa kabar kalau kamu jadi Widi? Tiap hari dia begini. Mendengar itu, Dokter Andri langsung mengangguk. Angguk, ajaib sih, jodohmu bisa sejauh ini. Masih enggak habis pikir, gimana ceritanya kamu bisa kenal Arum? Yang namanya jodoh kan enggak kenal jarak, Andri. Kalau sudah nyaman, ya sudah kejar, ucap Kalandra sambil membawa masuk motor Widi ke dalam rumah, apalagi kini sudah malam dan di rumah, Aidan pasti sudah menunggu. Dokter Andri yang sadar Kalandra kerepotan, segera membantu mendorong motor Widi. Terlebih keranjang belanjaan Widi memang kelebihan muatan. Sepanjang perjalanan membawa motornya saja, ia berasa membonceng banyak orang, belum lagi jalanan yang harus dilewati juga licin. Seperti yang baru saja Dokter Andri keluhkan kepada Kalandra, sepanjang perjalanan ia sampai sibuk mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah karena dirinya tidak terlahir menjadi orang susah, apalagi jika rumahnya sampai jauh dari fasilitas mewah layaknya Widi dan Arum. Melihat hubungan Widi dengan anaknya di tengah rumah mungil yang sangat sederhana, yang Dokter Andri rasakan langsung kasihan. Malahan setelah kunjungan mereka selesai dan Dokter Andri juga memberikan nomor ponsel sekaligus amplop berisi uang santunan, Dokter Andri menjadi kepikiran. Amplop yang Dokter Andri berikan, tidak Widi terima dengan dalih, Dokter Andri sudah mengurus biaya perbaikan motor maupun biaya berobat Widi. Kenyataan yang tentu saja membuat Dokter Andri merasa makin bersalah. Ya sudahlah, semoga dia cepat sehat, pikir Dokter Andri yang kemudian menyimpan amplop putih yang ditolak Widi, ke dalam laci nakas paling atas yang ada di sebelah tempat tidurnya. Dokter Andri berangsur tidur, tapi sebelum pria itu melakukannya, Dokter Andri memilih pergi ke kamar sebelah untuk memastikan keadaan putri sematawayang. Bocah berusia 7 tahun yang masih sering menanyakan keberadaan mamanya itu sudah lelap dan menutup tuntas tubuhnya dengan selimut warna ungu aksen kuda poni. Untung kamu enggak kenapa, Sa. Tak cukup hanya memperhatikan dari kejauhan, ia sengaja mendekat kemudian mengusap penuh sayang kepala sang putri yang juga ia kecuap penuh sayang. Sehat ya, sayang, batinnya yang lagi ingat Widi. Terluka parah saja. Wanita itu masih dengan cekatan mengurus ketiga anaknya, hebat sih, jarang yang gitu. Mamahnya Nisa saja kalau pusing dikit sudah langsung nempel terus ke tempat tidur. Meninggalkan Dokter Andri yang masih belum bisa menyudahi rasa bersalahnya, Kalandra tengah mengucapkan terima kasih kepada Arum karena untuk pertama kalinya, Arum tak sampai marah padahal adiknya terluka parah. Aku enggak mungkin marah kalau kejadiannya saja begitu. Meski sebenarnya Dokter Andri juga ceroboh kok manasin motor enggak diawasi, yang penting dia sudah tanggung jawab dan tulus mengakui kesalahannya sih, ucap Arum sambil bersiap tidur. Malam ini, Aidan sudah tidur bersama Ibu Kalsum, dan sang mama mertua pun langsung memintanya untuk tidur. Tapi Widi terbilang mujur sih, soalnya kalau aku perhatikan, lokasinya angker yayang. Sering banget kejadian, ucap Kalandra yang meringkuk menghadap Arum. Itu kemarin darah dari setiap korban dibersihin enggak, sih, katanya Pak Mali kalau enggak dibersihin pihak keluarga dan katanya wajib dikirim doa juga secara khusus kalau korban sampai meninggal, balas Arum serius. Itu yang, ucap Kalandra tiba sengaja menakuti Arum, tapi yang ada, istrinya itu malah melempar bantal guling ke wajahnya. Dikiranya aku penakut, yang penakutkan Mamah Kalsum, ucap Arum. Oh alah, aku laporin ke Mamah loh. Barusan kamu bilang Mamah Kalsum penakut, jail Kalandra sambil menyingkirkan bantal guling lemparan Arum dari wajahnya. Arum langsung panik, Mas jangan. Daripada ke hantu, aku beneran lebih takut ke mertuaku, Mas, mohonnya. Nah, aku laporin lagi nanti. Kamu nyamain mertua kamu sama hantu. Barusan kamu yang bilang loh, yang, ucap Kalandra yang berakhir dengan menertawakan Arum. Mas pengen ngerasain tidur di luar, ya, ancam Arum sambil tertawa. Asal sama kamu oke saja, yang, balas Kalandra. Sama aku gimana, ya tidur di luar sendiri, salah siapa Mas bikin gara,
balas Arum sambil duduk dan bersiap mengusir Kalandra, meski tentu saja ia hanya menggertak. Jangan Yang, jangan, ampun, sumpah, aku janji aku enggak jahil lagi, mohon Kalandra sambil membimbing sang istri untuk kembali tidur. Nah, gitu saja takut, ucap Arum sambil menahan tawanya. Asli aku takut, lirik Kalandra sambil menahan tawanya dan buru mendekap punggung Arum sebelum istrinya itu berubah pikiran. Dokter Andri, selamat pagi, Mbak, kalau ada keluhan langsung was saja. Kalau memang ada yang mendesak, nanti saya ke rumah Mbak. Pagi sekali, Widi sudah mendapat wa dari Dokter Andri. Widi yang memang baru membuka ponselnya refleks menghela napas dalam. Ia yakin, Dokter Andri masih sangat merasa bersalah. Atau malah, pria itu juga takut diperkarakan ke polisi. Mbak Widi, pagi juga, Dok. Alhamdulillah, Dok. Nanti jika ada apa pasti saya kabari. Harusnya sih jangan ada apalagi dan obat yang dokter kasih, semoga jadi obat terakhir yang harus saya konsumsi. Dokter Andri, lekas sembuh, Mbak. Widi agak terkejut lantaran Dokter Andri begitu cekatan membalas pesannya. Pria itu seolah memang sengaja menunggu balasannya. Ya sudahlah, semoga saja beneran cepat sembuh karena sakit sama ngilunya sungguh luar biasa, ucap Widi yang kemudian membangunkan setiap anaknya. Ia harus segera memandikan ketiganya bahkan walau hanya dengan satu tangan karena sang mamak tidak sepenuhnya bisa ia andalkan. Suasana rumahnya sudah ramai oleh pembeli yang sebagian besar tengah membeli sayur sebelum mereka pergi ke sawah. Widi pun walau merasakan sakit luar biasa di lukanya, tetap menjalani aktivitas seperti biasanya. Dagang, mengurus anak, bahkan juga tetap pergi ke sekolah untuk mengajar. Pulang sekolah Widi sengaja tidak ke pasar maupun ke rumah makan Arum karena ternyata rasa sakit di tangannya makin terasa kuat. Widi mengambil kesempatan tersebut untuk istirahat, meski nyatanya tetap tidak bisa karena ketiga anaknya terus mencuri perhatiannya dan sebisa mungkin berlomba mendapatkan perhatiannya. Status Widi, hari ini saya libur dulu. Ya, semua orderan akan kembali dibuka hari besok atau lusa. Slow response juga, lagi kurang enak badan. Termasuk semua les, untuk sementara baru bisa lanjut lusa. Mas Angga, kamu sakit apa? Widi, kemarin habis kecelakaan, Mas. Widi tidak menyangka status wa yang ia pasang tersebut malah membuat ponselnya dihiasi banyak pesan yang mempertanyakan keadaannya dan salah satunya pesan dari Angga. Duh, padahal biar enggak ada yang nunggu. Apa hapus saja? Ya, pikir Widi sambil memangku putranya yang berusia nyaris genap 2 tahun dan memang sedang aktifnya hingga tidak bisa diam. Ketika Widi mengecek status wa yang ia pasang, ternyata yang melihatnya sudah langsung lebih dari 50 akun. Akun Dokter Andri bahkan pongah, menjadi yang turut melihatnya. Si Fajar ngapain sih masih ngintip, padahal alasanku enggak hapus nomornya biar dia tetap bisa lihat tanpa dia, aku tetap bahagia, batin Widi. Mbak Arum, pesanan bebek apa ayamnya enggak usah di-cancel. Nanti Mbak yang antar langsung ke sana sama Mas Kala. Paling kamu minta yang beli untuk sementara enggak bisa antar cot. Mbak Arum, terus sekalian, kamu butuh sayuran apa saja, Mbak yang belanjakan, nanti tinggal hitung di rumah. Nanti aku belanjanya ke tempat kamu biasa, kamu kabari penjualnya saja. Mas Angga, kalau banyak yang pesen nugget, terima saja. Nanti aku antar, paling kamu bilang ke yang beli enggak bisa cot karena kamunya lagi sakit dan enggak memungkinkan antar. Pongah, stiker menangis. Widi terbengong membaca semua pesan tersebut. Terakhir, Pongah yang tak lain kontak Wa Fajar mendadak memberinya stiker menangis. Tapi buru dihapus lagi. Ketahuan banget masih belum move on, Widi tersenyum jahat menatap ruang obrolan Wa-nya dengan Fajar yang terakhirnya berisi pesan penagihan pinjaman darinya. Di tempat berbeda, Fajar yang masih menatap sedih ruang obrolannya dengan Widi di aplikasi WA dikejutkan oleh kehadiran Septi yang ternyata sudah menunggu di bangku tunggu teras bank ia bekerja. Ayang, kok Ayang kelihatan sedih banget, sapa Septi Manda dan berangsur berdiri meninggalkan tempat duduknya. Ia langsung mendekap manja sebelah lengan Fajar, tapi ia memergoki kedua tangan calon suaminya tengah memegang ponsel. Jar, abis dapat yang mirip model. Kamu malah mau nikahnya sama model gajah duduk, ucap bapak tukang parkir di depan bank Fajar bekerja telanjur jujur. Fajar yang masih galau karena yakin Widi masih sakit,
hanya kebingungan karena tadi ia tidak fokus dan tidak sepenuhnya dengar apa yang Pak tukang parkir katakan. Model cap gajah duduk, itu maksudnya. Aku, kesal Septi tapi hanya dibalas tawa renyah oleh tukang parkir yang memilih menyapu area parkir sekaligus sekitar jalannya. Ayang mau datang kok enggak bilang? Tanya Fajar yang mulai mencoba fokus ke Septi. Nah, iya, soalnya bosan di rumah terus, jawab Septi masih mendekap erat sebelah lengan Fajar menggunakan kedua tangannya. Ya elah yang, enggak bersyukur banget sih kamu. Di rumah sebagus itu saja bosan, apalagi kalau jadi mereka yang tinggal di kontrakan sempit bahkan kumuh, balas Fajar yang kemudian meminta Septi untuk jauh lebih sabar sekaligus bersyukur. Ketir, itulah yang langsung Septi rasakan. Lah memang kenyataannya begitu, ucapnya. Padahal maksudnya, memang kenyataannya ia tinggal di kontrakan sempit bahkan kumuh. Ya yang sabar, nanti kalau sudah tinggal bareng pasti beda. Enggak bosen terus, balas Fajar yang dalam hatinya langsung berkata, sumpahlah, aku pengen cepat nikah sama Septi, biar secepatnya pensiun dari kehidupan susah. Iya, aku juga sabar kok, walau sebenarnya beneran sudah pingin banget tinggal jadi keluarga sama Ayang, ucap Septi yang dalam hatinya malah berkata, bosen tahu, hidup susah terus. Aku beneran pengen cepat nikah sama Ayang, biar bisa hidup enak dan enggak usah capek kerja. Suasana memang sudah sore, sekitar pukul 3 sore dan kini menjadi waktunya pulang untuk karyawan bank termasuk itu Pak Mukmin. Namun lantaran Septi dan Fajar masih di depan pintu, bos dari Fajar itu tidak bisa lewat. Pak Mukmin sengaja menggedor pintu kaca di hadapannya. Namun karena tetap tidak bisa mengusik keromantisan Fajar dan Septi yang kalau sudah bertemu bak dunia hanya milik berdua, Pak Mukmin sengaja melepas sepatu sebelah kanannya dan melemparnya ke punggung Fajar. Satu sepatu tidak mempan, membuat Pak Mukmin melanjutkan dengan sepatu kirinya. Sudah melepas kedua sepatunya tetap tidak ada perubahan, pria bertubuh gempal itu teriak marah. Bak anak kecil yang kepergok, Fajar dan Septi langsung kacir. Fajar langsung mengambilkan kedua sepatu bosnya bahkan berusaha memakaikannya. Ya Allah, kaget banget, batin Septi yang memang sampai gemetaran. Di rumah makan, Arum tengah menyiapkan semua pesanan Widi. Ia menyiapkannya sambil memantau Aidan yang sibuk jalan ke sana kemari di sekitar dapur. Mas, ayo ikut Mbak Uti, jangan di dapur. Bahaya, tegur Ibu Kalsum terus mengawasi. Ayo kita nonton Mbah Haji itu lagi nyanyi. Senangnya dalam hati, bila tambah istri lagi. Dunia ini serasa hanya aku yang memiliki, lantun Pak Haji di luar sana. Setelah 2 hari kemarin absen dan memang tidak datang ke rumah makan, dari siang ini pria itu datang. Langsung makan, bayar, curhat ke Arum kalau lamarannya ke Ibu Fatimah ditolak lagi. Dan kini, pria itu masih sibuk karaokean. Jadi, bukan hanya Fajar yang belum move on dari Widi. Karena Pak Haji juga merasakannya pada Arum dan Ibu Fatimah. Memangnya papa kamu kemana? Tanya Fajar refleks sambil mengunyah bakso sesaat setelah ia melepas maskernya. Untung Septi tidak memergoki karena di waktu yang sama, calon istrinya itu tengah menunduk untuk memotong bakso beranak di mangkuknya. Tobat, untung enggak ketahuan. Lagian itu tukang gigi dipesenin gigi kok kayak enggak niat banget. Takut enggak dibayar apa gimana? Kesal Fajar dalam hatinya dan buru memakai masker. Tahu keadaannya begini, Reader pasti mendoakan agar tukang giginya malah lupa dan tidak pernah membuatkan Fajar gigi palsu. Setega itu memang kita kepongah. Di Magelang katanya, kalau masih hidup, balas Septi dengan santainya. Mendengar itu, Fajar langsung syok. Loh, maksudnya kalau masih hidup bagaimana? Memangnya papa kamu lagi kritis dirawat di sana? Apa bagaimana? Pengennya sih gitu, kritis kesehatan sama materi juga biar kapok. Balas Septi makin emosi saking melahap semangat bakso beranak yang tengah disantap. Fajar makin tidak paham, tapi ia menjadi ingat, walah iya ya, Magelang kena dampak erupsi Gunung Merapi, ya. Septi menatap Fajar, Ayang tahu dari mana? Itu di TV, beritanya lagi heboh, balas Fajar. Oh, TV, aku enggak punya TV ya enggak tahu, Yang. Balas Septi dengan jujurnya. Hah? Masa iya kamu enggak punya TV? Heran Fajar. Iya, dulu aku jual niatnya buat kondangan nikahan Mbak Arum. Malah aku jatuh dan kakiku kena kaki gajah.
cerita Septi lagi. Hah, gimana sih ceritanya? Jual TV buat kondangan, tapi kamu malah kena kaki gajah, ucap Fajat menerka, tapi Septi dengan santai mengangguk sambil terus mengunyah. Apa Gara? Gara pernah kena kaki gajah? Tubuh kamu yang dulu ramping, sekarang jadi mirip gajah, lanjut Fajar refleks. Hah, refleks Septi shock dengan pertanyaan yang baru saja ia dapatkan dari Fajar. Apa maksudnya? Yang, aku enggak salah dengar, kan? Aduh, mateng, batin Fajar ketar. Ketir mengutuk kelancangan mulutnya yang tidak memiliki rem. Kamu dengarnya apa? Sih, tadi aku lagi bahas gajah duduk, merek sarung yang mau aku siapin buat bagi Tri ke keluarga. Yakinnya? Oh iya, sebentar lagi kan puasa, ya, saut Septi masih asyik makan. Saking lahapnya Septi dalam makan, Fajar sampai ngeri. Fajar sampai merasa dirinya sudah langsung kenyang tanpa harus makan. Ditambah, diam Fajar sengaja memastikan isi dompetnya. Dompetnya benar langsing, hanya dihiasi uang 50.000. Andai keadaan berbalik, Septi yang langsing, dompetku yang gembrot karena kebanyakan isi, batin Fajar lemas lantaran hanya memiliki uang segitu. Baksonya enak banget lirih Septi sambil melongok etalase baksonya. Melihat itu, Fajar buru menyuguhkan bakso di mangkuknya kepada sang calon istri. Kalau Septi sampai nambah, alamatnya enggak bisa bayar, batinnya. Sudah habisin saja, kalau nambah kasihan yang lain, masih antre gitu takutnya mereka enggak kebagian, ucap Fajar dengan segala rayuannya agar ia dilihat sebagai pria tanggung jawab nan cool oleh Septi. Septi termangu menatap Fajar, terpesona. Ada pria sebaik dan sepengertian Fajar, ini Ayang beneran udah enggak mau, lirihnya memastikan. Belum sempat menjawab, perut Fajar malah keroncongan dan bunyi sangat nyaring. Beberapa orang yang ada di sekitar mereka, langsung kompak menoleh, menatap Fajar. Perut Ayang keroncongan Yang. Ayang kelaparan, ucap Septi berbisik, dan juga merasa malu sendiri lantaran perut Fajar sampai keroncongan. Menegaskan calon suaminya itu lapar. Sudah nggak usah nambah, minumnya juga air putih saja, ya. Aku ambilin soalnya sibuk banget tuh antre. Ayo makannya cepet juga, gantian sama yang lain, kasihan mana ada yang lagi hamil itu di depan ikut antre. Ya ampun antreannya panjang banget, sepanjang kenangan, ucap Fajar buru bangkit dari tempat duduknya. Fajar bersyukur, ramainya kedai bakso yang tengah mereka kunjungi membuat mereka harus buru pergi dari sana. Tentu alasannya buru membawa Septi pergi dari sana bukan karena suasana yang ramai berikut antrean panjang dari pembelinya. Melainkan karena Fajar takut Septi minta tambah. Belum lagi minuman di sana juga bervariasi dan Septi sangat menyukainya. Asal ada uang, pasti perut mereka kenyang. Masalahnya, kali ini uang Fajar sangat pasan, sementara Septi selalu makan dalam porsi besar. Dipikir, semenjak sama Septi, aku makin boros. Kalau kayak gini caranya mending memelihara tuyul, batin Fajar yang langsung migrain Gara baru juga keluar dari kedai bakso dan Septi habis 2 porsi. Calon istrinya itu sudah minta dibelikan nasi padang. Nasi padangnya menggoda banget. Itu pakai rendang, gulai kaki kambing atau gulai ikan. Ya Allah Ayang, aku ngiler, rengek Septi sambil mengguncang sebelah lengan Fajar yang masih ia dekap erat menggunakan kedua tangan. Istighfar, Yang, istighfar, nanti kebayanya enggak ada yang muat. Ayang mau, kebayanya pakai karung bekas wadah bawang merah yang bolong dan itu harus ditambal, atau kalau Ayang mau pakai kresek yang tambal biar muat di tubuh Ayang, ucap Fajar. Menyadari Septi langsung keki, Fajar sengaja menggiring calon istrinya itu ke sebelah trotoar jalan. Bersambung dulu ya teman-teman,